Pak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dan rekan rating deck grup 6 ya, di tanggal 21 Jumat ini saya dosen pengampu para tua pengabdian ya, akan membawakan materi yang berhubungan dengan rating deck. Oke, aja ya, saya mulai ya. Oke, bisa dilihat rekan-rekan semuanya? Bisa ya. Oke, sini saya menjelaskan tentang apa itu pyroteknik ya. Apa itu namanya barang ini? Pyroteknik. Oke. Oke. Coba dibacakan Mas Laude, silakan. Dari sini sampai ke sini. Laude yang mana, Pak? Laude Jumadil. Ya, Pak. Apa itu teknik? Proteknis adalah sebuah signal visual yang dapat digunakan untuk mengirim pesan source or soul, pesan yang apa nih, Pak? Pesan yang dapat HTTPS ya, pesan yang dapat memancing perhatian kapal di sekitar bahwa suatu keadaan emergeni atau merambah terpele, Pak. gimana? Ini nggak bisa kita baca, Pak. Nggak bisa. Iya. Itu di gambarnya ada Bapak tekan itu, Pak. Oke, ini gimana? Bisa? Latihan nggak? Iya bisa, Pak. Ah, Bisa kapal di sekitar bawah suatu keadaan emergensi atau bahaya sedang terjadi dan seseorang sedang membutuhkan pertolongan segera. oke. Terima kasih Mas Laude. Jadi sebelum itu Bapak harus tahu dulu ya, yang namanya kemarin kita sudah dijelasin apa tentang emergency. Berarti emergency situation atau keadaan darurat, keadaan di luar dari keadaan normal. Ya, yang kedua, Bapak sudah tahu ya kepanjangan dari SOS. Selama ini nggak tahu kan apa itu SOS kan? Nah, itulah dia SOS, Save Our Soul, yang dimana ini biasanya digunakan untuk menarik perhatian, meminta bantuan dari dunia luar ataupun orang luar ataupun orang yang tidak bisa kita jangkau ya. Contohnya di pantai kita tidak memiliki yang namanya komunikasi, kita bisa membuat batu dengan gede SOS ya, yang dimana nanti kalau pihak luar bisa melihat kita melalui helikopter ke pesawat ke bawah, kita sedang membutuhkan yang namanya pertolongan ya. Itulah kode internasional SOS ya. Oke, pyroteknik ini merupakan signal visual ya, signal visual ya yang digunakan untuk mengirim pesan SOS. Visual berarti dalam bentuk apa namanya, dalam bentuk suatu kode ya, yang dapat memancing perhatian kapal sekitar bawah keadaan emergensi yang sedang kita alami. Oke, langsung aja ya ke sini ya. Tolong dibacakan Mas Laudi Paudi jenis-jenis pyroteknik. Silakan. Jenis piroteknik. Red hand flare digunakan saat siang atau malam. Oke. Parachute signal digunakan saat siang atau malam. Oke. Orange smoke signal digunakan hanya saat siang saja. Oke. Floating smoke signal siang aja. Terima kasih Mas Laudi ya. Jadi pyroteknik itu ada yang namanya red and flare ya, digunakan siang atau malam ya, karena dia berwarna orange. Kalau di malam hari akan lebih nyata dan siang akan lebih terlihat
dalam keadaan terang. Ada juga parasut signal sama orange smoke signal, ini juga bisa digunakan pada saat malam juga. Ya, cuma ini batasnya sangat kecil. Oke, floating smoke signal juga sama seperti orange smoke signal. Oke, ini barang itu ya. Oke, red hand flare. Oke, red hand flare. Ya, Mas Maulana bisa dibacakan hand flare itu? Silakan. M Maulana. Mas Maulana. Tidak ada. Pak Padli, Muhammad Padli. Silakan. Ya, Pak. Dibacakan. Ya, dibacakan hand flare. Silakan. Hand plan SOLAS chapter 3 regulasi 25 menyaratkan bahwa sebuah hand flare haruslah watertight sehingga dalam keadaan hujan pun bisa dipakai, punya sistem self engine ignite, maksudnya tak perlu dibakar dulu pakai korek, nyaman digunakan, tidak membahayakan ketika digunakan di atas skoci, mengeluarkan warna merah menyala, dilengkapi dengan petunjuk penggunaan yang ringkas dan jelas pada bagian luar casingnya. Oke, Pak. Oke, terima kasih Mas Padli. Ya, inilah hand flare ya. Artinya itu dia bisa dipegang, hand bisa dipegang ya, flare yaitu di bola api ya. Tapi ini dia menggunakan smoke signal ya. Artinya dia asapnya warna orange. Artinya juga dikatakan watertight, tahan air ya. Punya self ignited ya. Jadi tidak perlu dibakar. Jadi Bapak tinggal tarik pelatupnya, dia akan kebakar sendiri. Ya, tidak membahayakan ketika digunakan di skoci. Artinya bahwa ini sudah approval dari SOLAS bahwa dia disyaratkan tidak akan membakar skoci, ya, mengeluarkan warna merah menyala, dilengkapi dengan petunjuk penggunaan ringkas jelas dan di bagian luar casingnya. Oke, ini red hand flare ini juga, ya, seperti inilah contohnya ya, Bapak-Bapak ya. Nah, masalahnya hand flare ini, Bapak-Bapak, hanya bersifat para tekniknya bersifat sementara, tidak lama, baik itu hand flare, roket parasut flare, ya, smoke signal, semua itu bersifat sementara, jadi tidak lama. Jadi ini memang digunakan hanya untuk dalam Apa itu, Mak? emergency. Oke. Acara Oke, roset parasut flare, silakan Pak Sedekah desa Muhammad Alif Setiawan. di kampungnya yang ribu. Silakan Pak. Dibacakan Pak roket parasut flare-nya Pak. Roket parasut flare. SOLAS chapter 3 regulasi 26 memberi syarat minimum untuk roket parasut selain poin di atas, yaitu 1. Minimum jarak vertikal ke udara yang bisa dijangkau adalah 300 meter. 2. Lama menyala tidak kurang dari 40 detik dengan minimum intensitas cahaya 30.000 kandela. 3. Kecepatan jatuhnya setelah parasut terbuka minimal 5 menit per second atau 5 meter per detik. Oke, betul. Ketika menyala tidak merusak atau membakar parasut di udara. Oke, terima kasih Pak Alif ya, Muhammad Alif ya, betul ya. Jadi roket parasut flare ini ya namanya juga sudah roket, berarti dia ada pelanturnya ya. Pelanturnya yang bisa menjangkau sampai dengan 300 meter dari permukaan ataupun dari batas yang dipegang ataupun digunakan 300 meter ke atas dan memiliki 30.000 kandela, yaitu titik api kecil ya. Jadi dia begitu Bapak terbangkan akan nyampe 300 dari pertama kali akan Bapak buka pelatupnya itu atau safety ignitednya itu akan mengeluarkan api 30.000. Nah, dia juga mempunyai
roket parasut flare ini yang dimana tahan api, ya, tahan api, jadi tidak akan membakar parasutnya itu. Setelah dia mencapai titik tertinggi, ya high point-nya, dia akan turun secara pelan-pelan, ya paling kencang itu, ya minimal itu ya, 5 meter per detik betul, dan tidak akan merusak parasutnya, ya. Oke, ini dia barang itu. Nah, ya barang itu ya, Bapak-Bapak ya. Oke, lanjut kita buoyant smoke signal, ya. Pak Dandi Setiawan, silakan. Dandi. Tidak ada, Pak Dandi. Oke. Ada Pak Michael Jeko Saragina Pitu. Pak. Ya, Buoyant silakan smoke Ibu. signal. Buoyant smoke signal syarat minimum dari SOLAS di chapter yang sama regulasi 37 untuk smoke signal. Yaitu 1. Benar penggunaan yang ringkas dan jelas. 3. Tidak meledak ketika diaktifkan. Jadi baca Pak. Desain untuk membantu tim penyelamat menentukan pinpoint dari kapal yang dalam keadaannya berbahaya. Oke, terima kasih Mas Michael Jackson Saragina Pitu. Oke, yang terakhir ya, saya terakhir jelaskan yang ini, buoyant smoke signal. Oke, jadi dia itu waterproof ya. Jadi ketiga barang ini, baik itu hand flare, roket parasut flare, smoke signal ini merupakan waterproof ya. Yang dimana bedanya di smoke signal ini, ya jika dibuka akan mengeluarkan asap yang lebih banyak, ya namanya juga smoke. Nah, makanya cara kerja safety-nya itu akan dibuang ke atas laut, ya, dan memancing akan tanda signal ke pihak lain, ya. Jadi ini hanya mengeluarkan asap. Beda kalau hand flare sama roket parasut flare, mereka mengeluarkan api yang dimana tapi tidak terlalu berbahaya ya. Oke. Dan smoke signal ini asapnya itu lebih tajam dan lebih lama pemakaiannya daripada hand flare. Kalau hand flare itu sekitar 1 menit, ya. Tapi kalau smoke signal ini sampai dengan 3 menit, ya. Oke, itu aja yang dari sini. Gimana Bapak-bapak semuanya? Ada hal yang ingin ditanyakan? Bapak-bapak? Hah? Siap, tidak, Pak. Tidak ya? Oke. Saya hanya menjelaskan 3 biji aja. Saya tidak mau jelaskan banyak-banyak. Karena kalau saya jelasin pun nanti banyak-banyak, belum tentu dimengerti ya Bapak-bapak ya. Oke ya? Ya Pak. Oke, terima kasih. Ya, Pak. Oke, kalau begitu, tolong dibuka kameranya Bapak-bapak. Saya minta tolong. Ya. Oke. Oke, berarti sudah sepakat ya. Pembelajaran hanya sampai pagi ini ya. Tapi tertib ya Bapak-bapak di grup ya. Oke. Gimana? Iya, Pak. Oke, nanti kalau misalnya ada yang berkoar-koar, saya akan buka kelas lagi di siang. Deal ya? Siap, Pak. Oke, terima kasih ya. Oke, saya tutup. Terima kasih buat waktu dan kesempatannya rekan-rekan semuanya. Semoga apa yang saya berikan bisa menjadi manfaat dan ilmu. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.